Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita bakalan bahas tentang iPhone 5s paling enak buat apa ya. Di sini kita akan bahas tentang iPhone 5s dan juga iPhone SE. Kenapa pembahasan kita pada dua iPhone ini? Karena kedua iPhone ini termasuk iPhone yang ukurannya mini dan compact, dan ukurannya juga nggak jauh beda dengan iPod. Dan iPhone 5s sekarang ini lebih enak kalau kita gunakan sebagai iPod. Ya, setidaknya sebagai iPod yang lebih canggih dibandingkan iPod Touch yang ada sekarang ini. Seperti yang kalian tahu bahwasanya iPod sekarang ini harganya lebih mahal dibandingkan iPhone 5s ini. Untuk iPhone 5s ini dari segi kamera juga masih lumayan bagus, untuk slow-mo, foto dan lain sebagainya ini masih lumayan keren kalau kalian gunakan. Dan tentunya untuk iPhone itu beda dengan iPod ya. Kalau iPod kan nggak bisa digunakan dengan kartu SIM. Sedangkan kalau kalian menggunakan iPhone 5s ataupun iPhone SE, tentu kalian masih bisa menggunakan SIM card, yang tentunya juga bisa kalian gunakan sebagai alat untuk telepon ataupun terima SMS. Tidak hanya sebagai perangkat untuk mendengarkan musik saja ataupun untuk wifi-an, tapi bisa juga kalian manfaatkan sebagai perangkat yang masih bisa untuk telepon ataupun SMS. Seperti yang kalian lihat di sini, untuk iPod Touch generasi ke-6 kapasitas 64 GB, second di sini dijual dengan harga 2.200.000. Lumayan mahal kan? Kalau kalian ketahui juga bahwasanya iPhone 5s dengan Apple A7 tahun 2013 ini masih worth it banget dengan harga 1 juta ke bawah. Dan tentu kalau kalian beruntung bisa dapat yang lebih murah lagi. Dan di sini kalau kalian lihat untuk iPod Touch 2019 generasi ke-7 warna merah, di sini harganya 3.650.000 untuk yang kapasitas 32 GB. Padahal itu adalah menggunakan spek dari iPhone 7 untuk prosesornya. Di sini kalau kalian memang merasa pengen menggunakan prosesor yang lebih gede, kalian bisa menggunakan opsi lain selain iPhone 5s ini. Dan kenapa saya sarankan juga kalian memilih iPhone 5s ataupun iPhone SE sebagai iPod yang lebih canggih dibandingkan iPod yang ada? Karena iPhone 5s dengan iPhone SE itu masih mendukung untuk fitur jack audio. Jadi kan bisa menggunakan port audio jacknya untuk mendengarkan dengan headphone ataupun earphone. Dan di sini untuk lagunya bisa kalian isi sebanyak yang kalian mau selama kapasitasnya cukup ya. Kalau kalian ada uang lebih, kalian bisa pilih yang kapasitas 64 GB untuk iPhone 5s-nya. Tapi di sini untuk 16 GB saja menurut saya sih sudah cukup dengan harga di bawah 1 jutaan. Dan kalau menurut saya pribadi sih nggak ada jauh beda antara iPhone 5s dengan iPod Touch yang mungkin yang terbaru juga. Atau kalian bisa pilih juga opsi untuk iPhone SE yang jauh lebih canggih lagi, di mana sudah menggunakan RAM 2 GB, prosesor Apple A9 yang sama dengan iPhone 6s, dan tentu dengan kamera yang juga lebih ciamik lagi. Karena untuk iPhone SE ini meskipun kecil, dia punya spek kamera yang lumayan bagus, yaitu bisa perekaman sampai 4K 30 fps. Dan gak ketinggalan juga di bagian bawahnya tersedia untuk port audio jack dan juga lightning cable. Jadi kan bisa menggunakan earphone yang menggunakan lightning ataupun yang audio jack. Ataupun kalau kalian mau menggunakan headphone tentu masih bisa karena ada port audio jack 3.5 mm. Dan untuk kameranya di sini kan bisa lihat untuk perekaman videonya bisa sampai 4K 30 fps. Padahal untuk perekaman Full HD 60 fps saja sudah sangat bagus, apalagi sampai 4K 30 fps. iPod mana lagi coba yang bisa sampai perekaman videonya sampai 4K 30 fps. Dan di sini untuk kapasitasnya, iPhone SE yang saya gunakan ini berkapasitas 16 GB. Kalau kalian mau, kalian bisa mencari opsi yang 64 GB untuk penyimpanan lagu yang lebih besar lagi, atau untuk penyimpanan video ataupun sejenisnya ya. Jadi kalian lebih lega lagi kalau menggunakan iPhone SE. Jadi di sini saya menyarankan dua iPhone ini, iPhone SE ataupun iPhone 5s sebagai iPod Touch kalian selain iPod Touch yang sebenarnya, dengan fitur yang lebih banyak, dengan harga yang jauh lebih murah, dengan fitur kamera yang lebih ciamik di iPhone SE, dan tentu fitur SMS ataupun telepon yang nggak bisa kalian terapkan di iPod Touch yang sebenarnya. Jadi untuk harga kedua iPhone ini bisa dibilang masih worth it banget kalau kalian mau menjadikannya sebagai pengganti iPods, tapi masih bisa digunakan untuk telepon, SMS, WiFi, dan juga untuk internetan. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau kalian ada pertanyaan seputar video ini. Dan sampai jumpa di next video.